Jelang pemakaman Ibunda Presiden Joko Widodo, Sujiatminoto Miharjo telah hadir pagi hari ini di studio Kompas TV penulis buku Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi. Ini adalah kisah perempuan pengajar kesederhanaan, Christine Salma. Selamat pagi, Ibu Christine. Selamat pagi. Ibu Christine, di tahun 2014, Ibu dan juga Bu Francisca menulis buku Saya Sujiatmi, Jokowi's Mother. Dari banyak keinginan mungkin para penulis ingin menulis buku yang terinspirasi dari tokoh ini, mengapa Ibu Sujiatmi yang akhirnya dipilih untuk dituliskan buku pada tahun 2014, Bu? Ya, sebelumnya saya mau menyampaikan ucapan duka cita ya kepada atas meninggalnya almarhum Ibu Sujiatminoto Miharjo, Ibunda Bapak Presiden kita. Saya sangat sedih, terutama karena Bu Sujiatmi ini seorang yang bisa menjadi ibu bagi semua orang. Jadi saya ikut merasakan bagaimana ibu almarhumah merangkul semua perempuan Indonesia. Jadi rasanya saya ikut merasakan seluruh perempuan Indonesia akan kehilangan sosok seorang ibu yang mengajar kesederhanaan. Nah, soal pertanyaan kenapa kami menulis buku ini, memang itu juga yang menjadi dasar bagi saya dan sahabat saya Francisca Ria Susanti menuliskan buku ini, karena ketika itu di tahun 2014 sebelum Pak Jokowi dicalonkan menjadi calon presiden, kita melihat sosok Pak Jokowi seorang yang sangat sederhana. Waktu kita sudah mengamati waktu kampanye untuk pencalonan Gubernur DKI Jakarta, kesederhanaannya itu sangat menyita perhatian kita semua. Nah, saat itu memang ada inisiasi dari sahabat kami, Pak Rio dan Ibu Siska Sarwono, yang mengatakan kok ada ya tokoh seperti ini gitu, yang sangat sederhana. Ya, ketika itu Pak Jokowi kita lihat sangat sederhana. Gimana caranya seorang ibu bisa mengajar? Penasaran ya Pak? Iya. Ya, gimana caranya seorang ibu bisa mengajar anaknya seperti itu? Itu yang membuat kita tertarik untuk menuliskan apa sebetulnya nilai-nilai yang diajarkan Ibu Noto, kami memanggilnya Bu Noto, pada putranya dan pada anak-anaknya. Bu Christine, tadi pada saat saya bertanya satu pertanyaan di awal, Ibu Christine ini apa ya, menahan untuk tidak menangis. Saya pun yang bertanya juga menahan untuk tidak menangis. Apa kesan yang paling mendalam sehingga sosok almarhumah ini bukan hanya antara penulis dengan tokoh, tapi juga lebih dari itu? Saya pernah menginap di rumahnya. Rumah yang ditinggalinya sekarang, itu juga rumah yang ditinggalinya di tahun 2014. Jadi bisa dikatakan tidak ada perubahan. Rumahnya di almarhumah di ini ya, Jalan Pleret. Ya. Nah, ketika itu saya berdua dengan Ibu Siska menginap di rumahnya. Kami berdua itu merasa seperti diperlakukan seperti anaknya sendiri. Itu nginep memang diajak sama almarhumah atau kami yang minta? Karena kami pengen menjiwai ajaran yang diajarkan oleh Bu Noto pada anak-anaknya. Dan padahal Ibu Noto punya 3 anak perempuan yang lainnya, tapi pada kami juga diperlakukan seperti anaknya sendiri. Kami menginap di salah satu kamarnya, kemudian tengah malam saat kami udah tidur lelap nih ya, saya dan Ibu Siska Sarwono, ada yang mengetuk pintu. Tapi waktu itu kami berdua itu, ini suara apa ya? Udah tengah malam, ada yang ketuk-ketuk pintu. Jadi berdua,
Mbak, apa ini Mbak? Terus udah tidur lagi gitu. Awalnya mungkin takut ya. Iya. Kemudian pagi kita bangun, Bu Noto udah bangun juga. Bangun lebih awal. Dan saat itu baru kita tahu bahwa saat sebelum Bu Noto tertidur, ingat bahwa di kamar itu tidak ada selimut. Jadi pada malam hari mengetuk pintu dari kamar Ibu Christine dan juga Ibu Francisca adalah untuk memberikan selimut. Iya. Itu jadi bagi kami tuh betapa ya ampun sampai segitunya gitu. Ya ingetnya. Ya ampun kita kan udah tidur dan ketukan itu kan bukan ketukan yang keras ya karena mungkin Bu Noto juga jangan-jangan saya kalau ngetuk nanti ganggu tidurnya. Sampai sebegitunya ya Bu ya. Ibunda Presiden Joko Widodo perhatian apa ya, tidak ya tadi seperti kalau Gubernur Khofifah Indar Parawansa tadi bercerita bahwa sosok dari Ibunda Presiden Jokowi adalah sosok yang low profile dan juga tidak memihak begitu dari seluruh masyarakat. Iya. Itu yang dirasakan. Iya, memang seperti itu. Ibu bagi semua masyarakat Indonesia saya rasa betul seperti itu. Bahkan ketika itu Bu Noto memasak sendiri untuk kami, meskipun ada pembantu ya, tapi apa yang akan kami makan, apa yang dia siapkan sendiri makanan itu. Waktu itu sudah 2014 sudah gubernur, Pak Jokowi sudah gubernur DKI. Bayangkan saya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak tokoh, tidak semua orang bisa masuk dapur ketika sudah menjadi seseorang. Karena ibaratnya kan kalau seseorang yang mungkin adalah tamu ketika sudah masuk ke dalam diperbolehkan menginap apalagi boleh intip dapurnya itu berarti adalah sosok yang sebenarnya harusnya dekat ya atau saudara atau kerabat. Tapi ini adalah istilahnya mungkin Ibu Christine dan Ibu Francisca adalah tamu, penulis tapi kemudian boleh masuk. Iya. Saya mau ralat yang menginap bersama di rumah Ibu Noto waktu itu bukan Bu Francisca Ria Susanti tapi Bu Rio Sarwono. Nah, kalau saya manggilnya juga Siska, Bu Rio Sarwono. Bu Christine dan juga Bu Francisca ini meluncurkan buku di tahun 2014. Boleh dikasih tunjuk Ibu bukunya? Judulnya adalah Saya Sujiatmi Ibunda Jokowi. Tapi kemudian selang 1 tahun ditulis terjemahkan dalam bahasa terjemahannya adalah I am Sujiatmi Jokowi's Mother. Iya. Apa yang membuat Ibu sebagai penulis ini menuliskan 2 bahasa, versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris? Iya. Kenapa kami menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Inggris ya? Dan sebetulnya saya ingin katakan juga bahwa Bu Noto sangat bangga bukunya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini juga atas usul dari Pak Rio Sarwono untuk menerjemahkan ini. Ketika itu kita berpikir bahwa kita harus menunjukkan pada dunia bahwa nilai kesederhanaan, nilai kerja keras, apa yang diajarkan Bu Noto pada anak-anaknya itu harus kita sebarluaskan ke seluruh dunia. Bukan hanya diketahui di dalam negeri, tapi kita pengen tunjukkan bahwa inilah sebetulnya nilai-nilai pendidikan orang tua pada anak-anaknya yang dikenal di Indonesia. Karena saya pikir sebetulnya apa yang diajarkan Bu Noto pada anak-anaknya itu, pada Pak Jokowi dan adik-adiknya itu banyak juga dilakukan. Tapi mungkin entah karena apa kemudian terdistorsi oleh perubahan ya, tapi prinsip-prinsip yang diajarkan itu kita harus kembali ke sana, bahwa kita harus banyak berdoa, banyak ikhtiar, banyak kerja keras, tidak pantang menyerah dan seterusnya, dan ada juga humor-humor di situ. Itu adalah nilai dari pendidikan di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya yang nanti saya akan tanyakan ke Ibu Christine adalah tadi di tahun 2014 di tahun 2015 menulis versi buku Indonesia bahasa Inggris dan almarhumah juga sangat bangga sekali begitu ya bisa dituliskan kisahnya. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Christine, nanti Ibu Christine akan jawab usai jeda adalah bagaimana melakukan lobby atau
pendekatan kepada seorang ibunda Presiden Joko Widodo? Tentu protokolernya tentu tidak mudah seperti kita mendekati mungkin tokoh-tokoh lainnya. Nanti Ibu Christine akan menjawabnya setelah ini.